Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers and hater. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas Indonesiaku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai crowd one. Apa itu crowd one? Sebentar saya akan bedah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dan tekan loncengnya agar Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan hater bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers dan hater, masih ingatkah Anda mengenai MMM atau manusia membantu manusia? Sebuah komunitas yang katanya mau membantu sesama manusia keluar dari kesusahannya atau kesulitannya. Nah, waktu itu beberapa tahun yang lalu saya sempat ditawarkan oleh seorang teman saya untuk masuk ke dalam MMM ini. Dengan tegas saya tolak karena saya tahu itu adalah money game Ponzi. Tetapi teman saya bersikeras, dia berkata, ya sudahlah, ini kan masih awal di Indonesia. MMM ini jangkupannya bukan Indonesia saja waktu itu. Saya bilang enggak, saya tidak akan masuk hal seperti ini. Dia bilang kalau kita masuk dulu kita akan dapat uang. Lah, kalau gitu Anda mau mengambil uang orang yang Anda rekrut dong? Ya itu nanti urusan dia. Saya bilang enggak, saya nggak akan ikut. Karena saya yakin ini tidak akan lama. Jangan-jangan Anda juga akan jadi korban. Tapi dia tidak percaya, dia terus jalan. Akhirnya uangnya juga hilang. Bayangkan kalau saya ikut juga pasti uang saya hilang. Tapi saya sudah tahu bahwa saya tidak akan ikut hal seperti itu. Oleh karena itu bagi saya MMM itu bukan manusia membantu manusia, melainkan maling memalingi maling. Nah, sekarang yang lagi viral seperti yang saya sebutkan pertama adalah crowd one. Yang tak lain penipuan seperti MMM. Tetapi MMM dulu itu berkedok sebagai suatu komunitas. Tetapi crowd one ini berkedok sebagai sebuah perusahaan besar internasional dengan skala bisnis yang luar biasa. Sebentar kita akan lihat. Nah, crowd one ini tercatat sebagai perusahaan di Swedia. Nah, menurut saya pencatatan perusahaan ini di Swedia hanya untuk memberi kesan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan Eropa. Tetapi menariknya mereka beroperasi justru di negara-negara berkembang seperti negara-negara di Afrika, di Amerika Latin, dan sekarang mulai masuk ke Asia Tenggara. Meskipun ada juga di beberapa negara yang cukup besar. Nah, di sini kan menarik. Kalau dia benar perusahaan Eropa, ya dia harus cari kalau berbisnis benar ya carilah dana di negara-negara Eropa misalnya. Nah, di sini menarik. Nah, sebentar kita akan lihat sebuah video lucu bagaimana pemain-pemain crowd one ini begitu militannya dan begitu fanatiknya menawarkan crowd one ini di jalan dengan menggunakan truk. Mari kita lihat videonya. Kita lihat. Impossible is not Oke, kalau tadi kita lihat di sini betapa militannya orang-orang yang susah itu di Afrika, begitu fanatik dan militannya menawarkan crowd one kepada khalayak ramai. Nah, di sini crowd one mengklaim sebagai satu-satunya perusahaan di dunia yang memberikan suatu penghasilan pasti, tiada taranya, tiada bandingannya. Dan dia mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang mau mengeluarkan orang dari kemiskinan katanya. Gitu ya. Nah, iming-iming crowd one ini adalah memberikan sejumlah penghasilan dan bonus pasti katanya. Pasti loh. Antara lain penghasilan harian, mingguan, setiap hari Rabu, penghasilan setiap tanggal 15, penghasilan triwulan selamanya sampai kiamat katanya. Nah, crowd one mengambil tagline seperti kita lihat tadi di videonya adalah impossible is nothing, tak ada yang mustahil. Crowd one mengklaim dirinya sebagai perusahaan internasional yang berbasis teknologi digital online termodern dengan sistem networking yang tercepat dan berkembang begitu pesat di dunia katanya.
Sehingga para pemainnya dijamin bisa mengatur waktunya, bebas mengatur finansialnya, terus mendapatkan uang dengan mudahnya. Dan oleh karena itu dia juga meminta para pemainnya juga merekrut teman-temannya, saudara, kerabat, dan seterusnya, orang-orang di sekitarnya. Crowd1 katanya adalah anak perusahaan dari Impact Crowd Technology yang bergerak di industri game global yang didirikan oleh Sir Jonas Warner yang dikatakan sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam marketing, penjualan, dan pengembangan jaringan. Dan sekarang ini Crowd1 CEO-nya adalah John Stahl von Holstein yang katanya pernah mendirikan 3 perusahaan dan 3-tiganya sudah go public, sudah IPO. Dan Crowd1 ini katanya akan dijadikan perusahaan keempat yang juga akan melantai di bursa dengan IPO nantinya. Nah, Crowd1 ini katanya punya sejumlah game skala internasional. Tetapi anehnya tidak satupun dari game yang dibuat oleh Crowd1 ini yang dianggap dibuatan Crowd1 pernah terdengar di kuping saya atau para gamer di Indonesia. Para gamer di Indonesia juga memainkan game-game internasional yang ngetop, misalnya Mobile Legend. Misalnya ada lagi seperti catatan saya Hago, Lords Mobile, Crisis Action, Clash of Clans, dan lain-lain. Tapi lucunya game-game dari Crowd1 ini tidak pernah terdengar di kuping mereka. Jadi aneh kan, mengaku punya game yang luar biasa tapi tidak pernah terdengar. Katanya di tahun lalu di Oktober 2019 pemain Crowd1 ini di seluruh dunia ada 400.000 orang. Hebat ya. Kemudian di bulan Oktober di tahun ini katanya sudah mencapai 13 juta orang. Target mereka di Oktober 2021 tahun depan akan ada 200 juta orang. Luar biasa ya. Nah, katanya di tahun 2019 Crowd1 sudah untung 151,9 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan dengan kurs cuma 14.000 saja, sudah 2.126 triliun rupiah. Saya tidak salah hitung, 2.126 triliun. Nah, masalahnya kenapa dia masih harus mencari dana dengan alasan untuk mengembangkan bisnisnya lagi? Kan nggak masuk akal, sudah untung 2.126 triliun rupiah, masing mau menggalang dana dengan Crowd1 untuk mengembangkan bisnisnya. Itu kilahnya dia. Dan pengembangan bisnisnya justru dilakukan di negara-negara berkembang seperti Afrika dan Asia, yang orang-orangnya mohon maaf lebih mudah dikelabuhi ketimbang di negara-negara yang maju. Nah, bukankah sebenarnya kalau keuntungannya sudah sedemikian besar, Crowd1 bisa mengembangkan bisnis dengan keuntungannya sendiri kan? Atau kalau masih kurang dia bisa pinjam sama bank. Bank mana yang tidak mau meminjamkan uang kepada perusahaan yang keuntungannya besar? Pasti mau, bahkan berebut. Bank mau mendanai kalau perusahaan seperti ini yang untungnya besar, mau meminjam dana. Atau kalau sudah untung sedemikian besar, ya dia IPO saja, melantai di bursa. Kan dia dapat dana tambahan untuk pengembangan bisnis. Jadi aneh kan? Jadi jelas, menurut saya, klaim keuntungan di 2019 yang sudah mencapai 151,9 miliar US dollar atau 2.126 triliun tadi, menurut saya, nggak ngerti lah. Mohon maaf kalau saya bilang ngibul. Apalagi kalau sudah untung besar, masing mau cari dana dari masyarakat kecil, dari negara-negara Afrika dan Asia. Kan aneh. Nah, jadi apa sebenarnya yang dicari oleh Crowd1? Kalau kita lihat, kalau klaim itu benar, sebenarnya keuntungan Crowd1 itu sudah 2 kali lipat dari keuntungan Facebook di tahun 2019. Atau dengan kata lain, keuntungan Facebook cuma setengah dari Crowd1. Kalau Crowd1 itu benar. Nah, di tahun 2019, Facebook meraih keuntungan sebesar 70,7 miliar US dollar. Atau sekitar 990 triliun dengan kurs yang sama 14.000 tadi. Dengan keuntungan sebesar itu, Facebook tidak merasa perlu mencari dana tambahan untuk mengembangkan bisnisnya. Malah dia sekarang sedang membantu puluhan ribu pengusaha UKM, usaha kecil menengah di Indonesia dengan memberikan sejumlah bantuan uang. Karena pandemi COVID yang menyebabkan banyak UMKM juga kesulitan. Tidak seperti Crowd1 yang untungnya sudah 2 kali lipat dari Facebook, tapi masih mau mencari dana dari orang-orang kecil. Nah, ini kan aneh. Nah,
Crowd1 ini beroperasi dengan cara-cara money game, Ponzi, berkedok, MLM. Kita lihat di sini plannya yang Anda bisa lihat. Di sini plannya adalah dia menjual 4 keanggotaan. Sebut saja white, black, gold, dan titanium. Anda bisa lihat di sini. White itu membayar sekitar 99 euro plus minus 2 juta. Black membayar 299 euro. Gold 799 euro, titanium membayar 2.499 euro. Menariknya di sini, setiap kali Anda masuk ke anggotaan ini, misalnya white, selain Anda membayar euro 99, Anda juga dapat saham dikasih 100 euro. Anda masuk yang black, Anda dikasih saham 300 euro. Anda masuk gold, Anda dikasih saham 1.000 euro. Kalau Anda masuk yang titanium, Anda dikasih saham 3.500 euro. Nah, menarik ya. Anda sudah masuk dikasih saham. Sahamnya nanti akan berkembang. Nanti kita akan lihat. Kemudian ada 6 cara orang mendapatkan penghasilan dari Crowd1 ini. Ada 6. Kita lihat di sini ada 6 cara orang mendapatkan bonus. Saya terangkan secara singkat saja karena saya tidak berminat untuk menjelaskan secara detail. Karena mereka menjelaskan 6 cara mendapatkan bonus atau penghasilan ini juga melalui Zoom meeting berjam-jam, berhari-hari. Saya ambil singkatnya saja. Pertama yang disebut dengan streamline bonus. Streamline bonus di sini Anda dibayar hanya dengan mendaftar. Selepas Anda merekrut atau merekrut, katanya Anda terus dibayar. Apalagi kalau Anda merekrut, Anda akan dapat bonus yang lebih besar. Ada 15 level dalam bonus streamline. Saya tidak usah bahas satu persatu, ada hitungannya. Dan di situ Anda akan dibayar pada setiap minggu katanya. Itu streamline bonus. Kemudian ada yang nomor 2, fear of loss bonus. Nah, fear of loss ini adalah sebuah hadiah spesial dari Crowd1 katanya dalam 14 hari jika Anda bisa merekrut sejumlah orang. Ya, misalnya kalau Anda bisa merekrut 4 anggota yang white, Anda dapat 125 euro. Kalau Anda bisa rekrut 4 anggota black, Anda dapat 375 euro. Anda bisa rekrut 4 anggota yang gold, Anda dapat 1.000 euro. Kalau Anda bisa rekrut 4 anggota titanium, Anda dapat 3.000 euro. Besar sekali kan? Nah, kemudian ada juga yang namanya binary bonus yang nomor 3. Binary bonus ini katanya bisa membuat orang menjadi jutawan dalam hitungan 1 bulan saja. Nah, sederhananya binary bonus ini adalah sebuah bonus yang diberikan oleh perusahaan jika Anda bisa merekrut orang, istilah saja menjerumuskan orang ke dalam permainan ini, dan Anda akan dibayar sesuai dengan Anda menempatkan komposisi pemain itu di dalam jaringan Anda. Crowd1 ini memakai sistem binary, kiri dan kanan. Oke. Nah, di sini ada hitungan-hitungannya, bagaimana Anda memposisikannya dengan balance gitu ya. Tidak boleh yang kanan itu lebih besar dari yang kiri, itu ada hitungannya. Itu namanya binary bonus. Binary bonus juga dihitung berdasarkan poin orang yang Anda dapat. Poin yang Anda dapat untuk merekrut member titanium tentu lebih besar dari poin jika Anda merekrut yang white. Kemudian yang nomor 4 namanya matching bonus. Matching bonus adalah sebuah bonus yang Anda diperhitungkan dari berapa orang yang Anda rekrut langsung di bawah Anda, kemudian berapa persen yang Anda dapat ketika orang yang di bawah Anda mendapatkan juga. Kira-kira begitulah biar sederhananya. Yang nomor 5 itu adalah network level. Di permainan Crowd1 ini ada sejumlah level. Yang pertama namanya starter, yang kedua namanya ketua tim, ketiga koordinator, keempat manajer, kemudian direktur, yang tertinggi adalah presiden. Semakin tinggi level Anda di dalam jaringan ini, maka semakin besar Anda mendapatkan bonus. Menarik kan? Nah, yang keenam, affiliate residual income. Ini adalah pendapatan bulanan Anda yang Anda terima dari perusahaan. Nah, ini diberikan terus seperti apa ya? Bonus yang tak ada hentinya. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali kan? Nah, dengan demikian tidak heran kalau banyak orang yang gampang terpincut. Apalagi dikatakan bahwa tadi saham yang diberikan juga seperti saham perusahaan yang makin lama makin meningkat. Di sini catatan saya,
Dikatakan mereka memproyeksikan dalam 4 bulan ke depan saham yang diberikan ketika Anda mendaftar ikut itu bisa meningkat sebanyak 125 kali sampai 290 kali dalam waktu 4 tahun saja. Bagaimana orang tidak terpincut cuman taruh uang sekali meskipun dia dapat 6 jenis bonus tadi, tapi saham yang diberikan perusahaan dalam 4 tahun kemudian bisa naik 125 kali atau sampai dengan 290 kali. Luar biasa kan? Dari mana mereka bisa membayar perusahaan ini bisa membayar orang-orang yang ikut Crowd One ini? Selain memberikan 6 bonus, juga sahamnya terus meningkat dalam 4 tahun bisa 125 kali sampai 290 kali. Perusahaan terhebat di dunia pun tidak ada yang bisa menjamin sahamnya itu bisa naik ratusan kali lipat dalam 4 tahun. Jadi mohon maaf kalau saya berkata kasar, ini adalah bullshit banget. Oke, jadi jelas sekali ini adalah permainan Ponzi game. Money game berala Ponzi. Tidak ada barang yang dijual, tapi dia menarik uang dari orang yang direkrut. Apa yang dijual barang? Tidak ada. Meskipun dia bilang ini saya jual kok, saya kasih saham. Apa? Atas dasar apa sahamnya? Tercatat di mana sahamnya? Orang dia belum IPO kok. Iya kok. Bagaimana cara penghitungan sahamnya? Jangan mau dibodohi. Kalau Anda ngomong sama tukang gorengan, mungkin tukang gorengan itu langsung nangkep. Iya ya dia kasih saham ya. Tapi kalau Anda berbicara orang yang cerdas sedikit aja. Dia akan bertanya saham dari mana? Orang IPO saja belum. Dari mana? Nah, oleh karena itu menurut saya praktek bisnis seperti ini akan runtuh pada waktunya. Yaitu kapan? Ketika pasar itu sudah jenuh, orang sudah susah direkrut lagi atau orang sudah susah dibodohi lagi. Disitulah Crowd One akan runtuh. Nah, oleh karena itu ini tak bedanya seperti yang saya sebutkan di depan bahwa ini sama dengan MMM. Manusia menjurumuskan manusia atau maling memalingi maling. Oleh karena itu, lucu sekali. Nah, Crowd One mengklaim sudah beroperasi di 177 negara seluruh dunia. Tetapi tidak jelas di negara mana saja. Dia mengklaim ada satu kantor di Asia Tenggara, yaitu di Manila, Filipina. Padahal beberapa negara sudah melarangnya dan melabelkan Crowd One ini sebagai penipuan berkedok investasi. Yang aslinya adalah investasi bodong. Malah di Filipina, Anda bisa lihat di sini, seorang akan ditahan 21 tahun, dipenjara 21 tahun jika kedapatan menawarkan Crowd One. Jadi bagaimana mungkin Crowd One mengklaim punya kantor di Filipina? Kenapa orang bisa dipenjara 21 tahun di Filipina kalau dia menjual Crowd One? Karena, Anda lihat lagi di sini, Crowd One sudah dilarang oleh OJK-nya Filipina, SEC, Security and Exchange Commission, OJK-nya Filipina. Jadi jelas, kalau dia mengklaim punya kantor di Filipina, menurut saya itu tidak benar. Karena ada larangannya kok. Kemudian, Crowd One juga dilarang di Gabon, negara kecil di Afrika. Anda bisa lihat di sini. Oke. Di Afrika Selatan, selain dilarang, sekarang Crowd One juga diperiksa oleh Bank Sentral Afrika Selatan. Anda bisa lihat di sini. Crowd One juga melakukan hal yang memalukan, yaitu mencatut 2 nama pemain rugby nasional mereka serta beberapa selebriti untuk menarik minat rakyat Afrika Selatan masuk ke dalam Crowd One. Menariknya di Indonesia hal yang sama juga dilakukan Crowd One. Dalam beberapa broadcast yang saya terima, dia menggunakan gambar Ibu Sri Mulyani ketika Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa ekonomi digital akan berkembang, misalnya seperti itu. Dia pakai itu untuk promosi seakan-akan Ibu Sri Mulyani sedang mendukung Crowd One. Kurang ajar banget. Kurang ajar banget. Nah, Anda bisa lihat di sini juga, dilarang juga di Namibia. Karena pemerintah Namibia menilai ini adalah skema piramida Ponzi yang menjanjikan kekayaan secara cepat. Di Paraguay, Amerika Latin, Anda bisa lihat lagi, juga diharamkan. Kemudian di negara maju mereka juga ada ternyata. New Zealand juga diharamkan. Anda bisa cari lagi lah di Google beberapa lagi untuk membuktikan keabsahan Crowd One ini. Yang tadi saya perlihatkan hanya beberapa contoh saja. Jadi kesimpulannya adalah jelas Crowd One adalah money game ala Ponzi yang akan meledak sewaktu-waktu seperti
yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, orang yang tega merekrut orang pertama kali untuk memalingi uang yang dibawanya, itu jelas-jelas orang mental maling banget deh. Mental maling banget. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum terlanjur ikutan, saya sarankan setelah Anda mendengarkan video saya, jangan ikut permainan ini. Kalau Anda sudah dengar video saya dan Anda tetap mau ikut crowd one, maka sebenarnya Anda bukan orang bodoh. Anda orang yang bodoh banget. Dan Anda akan jadi penipu juga jika Anda ikut-ikutan masuk ke dalam crowd one. Karena konsepnya adalah konsep tipuan ini. Jadi pada saatnya nanti jargon yang dipakai oleh crowd one, impossible is nothing atau tak ada yang mustahil, pada saatnya nanti akan berubah menjadi impossible and nothing. Mustahil dan tidak ada uang yang akan kembali sama sekali, terutama kepada orang yang daftar terakhir. Demikian bedahan saya mengenai crowd one dan tips saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.